Aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. This is one of those cases where the more I learn about coronavirus, the less concerned I am. There's a lot of hyperbole. This is a flu. This is like a flu. 0 people in the United States of America have died from the coronavirus. 0. Cuplikan berita itu diambil pada tanggal 27 Februari lalu dan sampai sekarang sudah ada lebih dari 89.500 orang yang meninggal dunia di Amerika Serikat saja karena virus corona. Tetangga saya, seorang dokter senior yang merawat pasien virus corona di salah satu rumah sakit umum di Budapest, Hongaria, bercerita bahwa pasiennya banyak yang komplain seperti ada orang dewasa laki-laki yang duduk di dada mereka selama berhari-hari sampai mereka sesak napas dan akhirnya meninggal dunia. Sampai sekarang, kalau dia bertemu dengan orang yang meremehkan virus ini, baik di jalan, di supermarket, atau dimanapun saja, dia akan mengingatkan mereka, virus ini berbahaya. Ayu Petring dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Selama akhir pekan ini saya banyak mendengar berita tentang YouTuber Indira Kalista yang meremehkan tentang bahaya virus corona di interview dia di channel Grete Agatha. Grete sendiri sudah menghapus video dari channel dia, tapi cuplikannya masih bisa dilihat di berbagai sosial media. Intinya, Indira bilang bahwa dia bukan termasuk orang yang terlalu percaya dengan virus ini karena orang bisa meninggal kapan saja karena penyakit apa saja. Dia juga jarang pakai masker ketika keluar dan bahkan setelah pesan makanan online dia juga tidak mencuci tangan. Sebelumnya terus terang saya belum pernah nonton video Indira Kalista karena saya memang jarang nonton beauty vlogger. Di videonya dengan Grete, dia menjelaskan kalau dia itu sebenarnya orangnya introvert. Tapi kalau sekali kita melihat dia itu orangnya ceplas-ceplos, ngomongnya kenceng dan cepat gitu ya. Bukan seperti tipe orang introvert yang biasa. Tapi kemudian di video dengan Deddy Corbuzier dia minta maaf kan. Dia sadar kalau apa yang dia omongkan itu salah dan dia bilang kalau sebenarnya memang dia itu aslinya orangnya introvert. Cuma di depan kamera dia ingin menampilkan sosok seorang yang ceria untuk menghibur para pemirsa. Dan setelah saya perhatikan memang ya volume suara dia yang nyaring, kemudian gerak-gerik tubuhnya mungkin memang susah untuk melakukan seperti itu setiap hari. Jadi mungkin memang benar kalau itu hanyalah image yang mau dia tampilkan di depan kamera saja. Jadi tujuannya dia itu ingin kelihatan lucu di depan kamera untuk menghibur orang banyak gitu. Tujuannya sebenarnya bagus, tapi sayang karena dia harus ngomong banyak dan cepet gitu, mungkin jadi dia nggak mikir dan dia keceplosan salah omong dan akhirnya ujung-ujungnya dia dihujat banyak orang. Kalau yang ngomong orang biasa saja mungkin nggak ada yang peduli, misalkan di pinggir jalan kita ngomong pendapat kita yang agak nggak masuk akal ya nggak apa-apa karena nggak ada yang denger. Tapi karena dia adalah seorang influencer dengan penonton yang banyak dan mungkin follower juga yang banyak, jadi takutnya kalau omongan seperti itu akan diikuti oleh banyak orang juga. Ya menurut saya satu-satunya langkah yang bisa dilakukan, ini saya melihatnya dari sesama manusia ya minta maaf saja. Terlepas dari tulus atau tidaknya kita harus minta maaf kalau kita tahu kita sudah melakukan kesalahan. Kalau saya melihatnya dari kacamata seorang YouTuber, ini bisa meningkatkan popularitas dia meskipun popularitasnya bukan dari segi yang positif. Pasti dengan banyaknya berita tentang dia kan makin banyak orang yang nonton video dia dan juga pendapatan dari AdSense semakin meningkat. Tapi yang saya lihat dari video permintaan maaf dia, sebenarnya dia menyesal. Kalau dipikir uangnya itu tidak seberapa dengan dampak psikologis dihujat banyak orang, itu sakit sekali loh teman-teman. Kita dapat hater seberapa orang saja itu kita sudah mikir, nggak bisa mengabaikan 100% itu pasti nggak bisa. Dan apalagi ini kita tahu kita yang salah, kemudian yang menghujat itu banyak sekali. Jadi dalam hal ini duit dari AdSense itu nggak seberapa karena mungkin akan kita habiskan untuk konsultasi ke psikiater mungkin.
Ya, kita positive thinking saja, semoga memang dia tulus dan juga bukan tugas kita untuk menghakimi orang. Yang ingin saya bahas di sini sebenarnya banyak sekali orang, baik yang terkenal maupun yang tidak, yang mempunyai pendapat seperti itu. Terlepas bahwa dia tadi kelepasan ngomong ya, mungkin dalam hatinya sendiri dia sebenarnya menyesal dan tidak setuju dengan apa yang dia ucapkan tadi. Karena suaminya bilang kan sebenarnya mereka pun jarang keluar karena mereka sama-sama orang introvert dan kalau keluar pun pakai masker. Oke, saya cerita di Jerman itu akhir-akhir ini banyak demonstrasi untuk memprotes lockdown karena adanya virus corona ini. Awal Mei lalu, lebih dari 130 orang ditahan sewaktu mereka sedang berdemonstrasi. Yang ditahan saja segitu banyak, yang tidak ditahan pasti jauh lebih banyak. Mereka sampai menyerang polisi dan bahkan meminta orang-orang yang datang belanja di supermarket untuk melepas masker mereka. Itu kan bahaya sekali. Jadi kalau berpendapat untuk diri kita sendiri itu nggak masalah, cuma kalau sudah mempengaruhi orang lain itu yang bahaya. Selebritis kelas menengah ke bawah di Jerman banyak karena mereka kan juga punya follower, fans sendiri. Mereka menyebarkan di sosial media mereka agar orang-orang jangan terlalu percaya dengan virus corona karena buktinya nggak ada. Cuma ada berita yang disampaikan oleh pemerintah, mungkin pemerintah mereka bohong. Tapi katanya bukan dari selebritis papan atas, bukan istilahnya kalau bahasa Inggris bukan A-listers gitu, tapi C-listers, jadi kelas ketiga ya kan, A, B, C. Kebanyakan mereka ini lebih mempercayai teori konspirasi yang beredar, misalnya seperti Bill Gates yang menciptakan virus corona dan lain sebagainya. Kita menyeberang ke Amerika Serikat. Seorang sopir di Amerika Serikat bernama Brian Hitchens, dia itu juga sama menyebarkan di Facebook dan berbagai sosial media bahwa virus corona itu bahkan mungkin tidak ada. Itu mungkin ciptaan pemerintah saja, nggak usah percaya karena kita semua punya Tuhan dan Tuhan akan melindungi kita. Kemudian dia dan istrinya sama-sama terkena virus corona sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit dan juga istrinya sudah lebih dari 3 minggu menggunakan ventilator untuk bantuan bernapas. Kejadian ini membuat dia berubah pikiran dan dia menyebarkan berita ini kepada orang banyak untuk menambah kesadaran orang-orang. Jangan sampai mengalami kejadian seperti dia. Satu lagi, pemain bola basket dari Utah Jazz, Rudy Gobert, dia menganggap orang-orang terlalu histeris. Ini kejadiannya awal Maret ya kalau nggak salah. Setelah konferensi pers, dia maunya main-main dengan mikrofon para reporter itu disentuh, dijadikan main-main gini teman-teman, disentuh semuanya. 2 hari setelah itu dia positif terkena virus corona dan minta maaf karena kelakuannya tadi. Dan masih banyak lagi orang yang berpikiran seperti mereka, terkenal maupun tidak terkenal. Tidak semua orang yang berpikiran seperti ini terkena virus corona dan semoga saja tidak terkena. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Teori konspirasi yang tidak jelas juntrungannya saja kita percaya. Tapi kok berita yang dikeluarkan oleh pemerintah dari semua negara, iya kalau hanya satu negara kita masih bisa ragu-ragu ya, tapi semua negara di dunia ini sekarang posisinya sama, kok kita masih belum percaya? Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya itu hak kita kalau kita tidak mau percaya, tapi jangan sampai untuk membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri dan terutama orang lain. Jadi kalau kejadiannya sudah seperti ini, kita tidak hanya membahayakan diri sendiri. Melepas masker di supermarket bukan hanya kita yang terekspos terhadap virus ini, tapi juga orang lain di sekitar kita. Jadi kalaupun kita tidak percaya, kita tetap harus melindungi orang di sekitar kita. Apalagi untuk para influencer, karena semua omongan mereka akan didengar orang banyak.